Tadi videonya sudah dilihat. Saya ingin cerita, ada sebuah kondisi yang mungkin tidak mengenakan. Saya sebenarnya live streaming tapi nggak apa-apa. Berdiri biar semangat. Takbir dulu dong. Ada orang dari Timur Tengah, ya, dari Teluk, dari negara-negara Teluk, ngambil S2 di Barat. Dia harus ambil S2 karena apa? Karena dia dibutuhkan di salah satu perusahaan di sana, dan gajinya nggak perlu ditanya berapa digit. Di sana dia dapat nilai C semuanya, straight C. Kemudian dia harus ketemu sama dekannya, ya, untuk mendapatkan motivasi. Untuk dapat apa? Motivasi. Soalnya pada ngelirik ke sono sih. Dapat motivasi. Dia harus ngantri karena di depannya itu ada mahasiswa yang lain. Mahasiswa yang lain itu dia dengerin, dia ngomong sama dekannya apa? Pak, ini kenapa saya dapat B? Padahal dia dapat straight A. Dapat B1 dan dia protes. Kenapa saya dapat B? Padahal di semester yang sebelumnya saya mengerjakan sebagaimana yang diminta oleh dosen dan saya dapat A. Kenapa sekarang saya dapat B? Dia nggak terima kenapa dapat B. Nah, dapat penjelasan, motivasi dan sebagainya, pergilah ini orang yang di depannya dan dia maju ketemu sama dekannya. Kamu gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah ya Her, dapat C gitu. Kamu nggak ada perasaan gitu pingin naikin jadi B, jadi A? Alhamdulillah dapat C gitu. Alhamdulillah. Aku pengen cepet-cepet balik ke negeriku dan pasti di sana ada pekerjaan yang menunggu. Gajinya udah nggak perlu ya Her, keluarga aku bisa makan, aku hidup enak. Nggak ada keinginan gitu jadi B, jadi A. Enggak, alhamdulillah aku pengen cepet selesai kemudian balik. Si dekan ini mengatakan apa? Kamu tahu nggak orang yang sebelumnya? Dia tidak terima dapat B dan dia pengen dapat A, dapat B aja tidak ridho, tidak terima. Kenapa? Dia bilang apa? Aku nggak terima dapat B karena aku akan kembali ke negeriku, yaitu Israel yang batil. Jadi kamu nggak berasa kamu ada sesuatu yang mulia yang ingin kamu perjuangkan? Gak ada. Kata dia apa, Bu? Speechless. Aku bagaikan ditodong sama pistol. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Dari nilai udah bagusan dia, jelekan kita. Dari semangat, kerenan dia, hancur. Ini gambaran, Bu. Mungkin kisah. Kita pun nggak tahu di mana kisahnya, tapi ini gambaran kondisi umat saat ini. Kondisinya seperti ini. Jadi kita sudah tahu kenapa sampai saat ini masih belum merdeka. Dari nilai di bawah, dari semangat. Oke ya. Ini udah terbakar apa belum ini? Udah mulai. Kertasnya ketinggalan di sini ya. Nanti kalau tinggal 5 menit dikabarin ya. Jadi kita perlu mengatakan apa sih kondisi kita saat ini? Kondisi saat ini adalah krisis pemikiran, Ibu. Karena yang keluar itu awalnya dari akal. Awalnya dari pemahaman kita. Pemahaman kita terhadap ilmu pengetahuan. Pemahaman kita terhadap manusia. Pemahaman kita terhadap agama. Gak perlu dijelasin, yang penting kita tahu ininya. Detailnya kapan-kapan panggil lagi, insya Allah ya. Yang kedua, kemunduran ekonomi dan produktivitas. Udah jelas, gak perlu dijelaskan. Ibu, kemarin saya ada diskusi sedikit terkait dengan ekonomi Islam.
apakah betul ekonomi Islam itu ada dari saripati kita? Ataukah ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang diberikan setuhan Islam? Dan ketika kita belajar ekonomi Islam, mentok-mentoknya ke satu kotak namanya boleh, tidak boleh, halal atau haram. Bukan berarti ini pembenar, kita boleh sembarangan ketika kita bisnis, bukan. Tapi ekonomi barat itu berpikir gimana caranya masyarakatnya sejahtera. Kemudian kita nadratuna ilal ilm, bahasanya begitu Bu. Cara pandang kita terhadap ilmu pengetahuan itu mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Itu masalah Bu. Dengan kondisi saat ini misalkan ada satu, ya kita tahu yang namanya pasar itu macam-macam ya Bu. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, ada oligopoli dan sebagainya. Kesempatan saat ini pada saat apa? Pada saat pemboikotan, maka pasar ini ditinggalkan oleh konsumennya. Siapa yang bisa menggantikan itu? Maaf ya kalau berat ya, pahamin aja lah dulu ya. Apakah UMKM? Ataukah golongan menengah yang harusnya maju, yang menggantikan leader-leader itu? Cara pandang kita terhadap ekonomi itu pun bermasalah. Kemudian ada pembusukan dan imperialisme modern ataupun asing. Jadi kita akan bahas 3 hal ini ya. Kondisi kita saat ini harus kita sadar, kita melek. Semangat boleh, bodoh jangan. Ya. Yang kedua adalah kita itu mau kemana? Kita tetapkan. Kemudian langkah-langkah untuk merealisasikan itu, apa yang dapat kita lakukan. Selanjutnya, dan itu tidak mungkin Bu terjadi kalau kita tidak punya self kritik. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk melihat apa adanya dan mengkritik yang salah dari saya itu apa? Bu, kita itu hidup di dunia yang sudah jadi. Saya sempat ada diskusi sama seorang profesor dalam Zoom, hormati beliau. Saya katakan begini, bahwasanya kita ini hidup di kondisi yang sudah jadi. Misalkan PBB bilang apa? Unsur-unsur kejayaan atau ya kebahagiaan manusia itu ada 3. 1 kesehatan, betul ya Pak Dokter. Kedua pendidikan, ketiga ekonomi. Nanti akan ada orang-orang yang bilang, aku gak setuju, itu kan buatannya PBB. Oke, tambahin 1 lagi, spiritualitas, gak ada masalah bagi saya. No problem, mau dipakai, gak dipakai, gak ada masalah. Yang penting kita harus bangkit. Terus dijawab oleh beliau apa? Ente itu gak pede banget sih jadi umat Muslim. Astagfirullahaladzim. Saya nyatakan sekali lagi, saya bukan orang sekuler dan tidak suka sekulerisme. Saya bukan orang liberal dan tidak suka liberalisme. Tapi saya peduli sama masyarakat Muslim Indonesia. Akan ada tuduhan yang seperti itu. Jadi saya bukan gak pede, saya ingin melihat apa adanya. Sehingga kita tahu masalahnya di mana, kemudian ngasih obatnya benar. Begitu kan Pak Dokter? Jangan kok kita sehat. Faktanya apa faktanya? Ya, jadi kita harus mampu melihat apa adanya, sadar dan juga mampu mengoreksi diri. Jangan sampai seperti ini orang ini Bu. Ibarat pepatah apa? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, kuman di seberang lautan. Oh itu gara-gara itu mereka teknologinya canggih kok. Kenapa kamu nggak punya teknologi yang canggih? Itu gara-gara mereka ininya keren sih. Nah, kamu kenapa nggak bikin caranya yang keren? Kita manusia, mereka manusia, dan ini panggung yang udah disiapkan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini loh yang dibuka sama Allah, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Di antara kamu ini siapa yang paling bagus perbuatannya? Kalau kamu jadi dokter, bagaimana? Kalau kamu jadi ustadz, bagaimana? Kalau kamu jadi ibu, bagaimana? Jadi mana gajahnya? Kelihatan nggak? Semutnya? Oke, sekarang kita masuk ke identifikasi kondisi saat ini. Cari, kita
lihat yuk kondisi umat saat ini. Yang pertama, krisis iman, keyakinan, krisis faham. Dan ini yang paling menampar diri kita adalah hadis yang mengatakan walakinnakum ghutha kaghuta isail. Akan ada waktunya nanti kamu itu diperebutkan sama umat, sama orang-orang lain. Bagaikan orang-orang yang lapar yang berebut makanan. Lapar, Bu. Biasanya rebutan gara-gara sedikit, ya kan? Snacknya cuma 5, yang datang banyak. Rebutan dong. Tapi ini bukan karena sedikit, kata Rasulullah. Kalian itu jumlahnya banyak, tapi nggak berbobot. Buta itu apakah dia sampah-sampah ataupun yang ada di lautan. Banyak, tapi nggak ada bobotnya. Orang nggak takut sama kita. Pemahaman terkait dengan takdir dan optimisme. Oh ya, takdir lu ya, sabar lu ya. Umar bin Khattab nggak kayak gitu. Ketika dia mau masuk ke suatu tempat yang di sana ada wabah, Umar, apakah kamu lari dari takdirnya Allah? Kata Umar apa? Aku lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Bu, saya ini nggak galak ya Bu, ya maksudnya Bu jangan pada diem begitu, saya jadi ngeri nih. Galak ya Bu ya? Ya, itu memang tujuan saya, biar ke bawah. Mindset kita terkait dunia. Dunia ini mazra'atul akhirah. Bu, insya Allah 2 pekan lagi saya ngisi juga di Masjid Asyifa, tapi RSTM bukan RSAB. Tentang work-life balance, keseimbangan kehidupan kerja. Kenapa? Karena memang kita harus paham, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Karena tahu dunia ini mazra'atul akhirah. Semua yang kita lakukan di dunia ini, nanti kita ambil di akhirat. Nanti di akhirat nggak ada ibadah lagi, Bu, nggak ada. Udah tinggal seneng-seneng doang. Sekarang ini loh waktunya bekerja. Ya, jadi mindset kita terkait dengan dunia. Oh, aku nggak pengen harta. Loh, kata Rasulullah apa? Wahai Amr, sesungguhnya sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Coba kalau orang punya 1 M tapi orangnya fasik, kira-kira buat apa? Buat dugem, buat main perempuan, buat segala macam. Tapi kalau 1 M di tangan orang yang beriman, dia bisa membiayai masjid, dia bisa nafkah kepada fakir miskin dan sebagainya. Dia bisa bikin TPA, dia bisa bikin segala macam. Mindset kita terhadap dunia harus berubah. Udah nggak pengen dunia, Islam nggak ngajarin begitu. Islam nggak ngajarin begitu. Itu yang bikin kita mundur. Ya, ada wilayah akal, rasionalitas, dan ada wilayah nas. Itu yang kita khawatirkan, Bu. Ketika kemarin alhamdulillah si Basar Asad katanya bisa kabur, itu kita ikut bahagia. Tapi dengan kondisi saat ini, apa Bu yang terjadi, Bu? Akan muncul ustaz-ustaz cocok logi, Bu. Sampai gitu. Kalau kata suami saya, orang Indonesia itu memang senangnya diceritain begitu katanya. Sampai orang-orang umrah yang pernah umrah nanti dikasih tahu bahwa oh ini sepedanya Nabi Adam, dan itu happy semuanya. Makanya banyak legenda di tanah Jawa, di Indonesia. Mana senang diceritain begitu. Mulai gitu. Ya. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah dikotomi antara ilmu pengetahuan dan ilmu. Semenjak kita memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum, seolah-olah ilmu umum itu bukan punya kita, maka yang terjadi adalah kemunduran demi kemunduran. Ada sebuah bukunya namanya Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, punyanya Dr. Roghib As-Sirjani, ahli bedah Mesir.
Dia ahli bedah Mesir, tapi juga ahli sejarah. Punya kitab setebal ini, Bu. Beliau menyampaikan di dalam bukunya itu apa? La yuslih akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Kalau kamu bingung, sebenarnya jawabannya di mukadimah kitab itu gitu. Di mukadimah kitab itu orang soleh yang terdahulu mengatakan bahwasanya tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali apa yang membuat baik generasi awalnya. Tapi jangan terjebak sehingga kita melihat ke belakang. Kita harus melihat ke depan. Melihat ke belakang gimana? Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ketika kamu belajar fisika dan kamu belajar kimia, itu juga mengharumkan nama Islam. Ya. Saya mau kasih contoh yang agak perih di hati. Siap-siap ya? Siap-siap nggak? Ini bikin perih di hati. Adalah kondisi pada saat mesin cetak ditemukan. Abad berapa, Bu? Mesin cetak tuh, cetak buku, pertama kali ditemukan di abad ke-15, Bu. Ternyata kita mengadopsi teknologi ini sangat lambat. Ketika pertama kali ditemukan, kita nggak langsung mengadopsi teknologi ini. Pada saat itu pimpinan Turki Utsmani dengan berbagai macam fatwa, alasan. Di antara alasannya apa? Khawatir Al-Quran dipalsukan. Oke, itu alasan yang masuk akal. Tapi kita perlu bikin kerangka bagaimana caranya biar nggak dipalsukan. Dan faktanya sekarang nggak dipalsukan. Ada mekanisme yang menjaga itu. Yang kedua apa? Karena dilarang untuk meletakkan mesin penekan yang nanti akan menekan tulisan mushaf Al-Quran. Mesin press itu menekan. Dan setelah sekian lama baru diadopsi teknologi. Perih ya dalam hati? Pada saat itu di barat, ketika sesudah munculnya mesin cetak ya, cetak buku secara umum, maka muncul sekian ribu, ya bahkan jutaan judul buku. Sesudah itu kita masih baru merangkak karena baru mengadopsi. Intinya apa? Teknologi ini sebenarnya netral. Mulai dari munculnya kalkulator, ada penentang-penentangnya, benar ya? Kata orang apa? Kalau pakai kalkulator apa bikin? Bodoh. Sekarang akuntan mana yang nggak pakai kalkulator? Ekonom mana yang nggak pakai kalkulator? Ketika komputer keluar, akan ada penentang-penentangnya. Sehingga frame kita terhadap ilmu pengetahuan harus berbeda, berubah. Dan itu sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Memang dunia ini mal'un, tapi kecuali thalibul ilmi, penuntut ilmu dan semua yang terkait dengan ilmu pengetahuan, kita nggak boleh, ini nggak mal'un, ini nggak terlaknat, ini justru peran kita di situ. Lanjut ya. Di sini saya sajikan bagaimana dulu kalau kita bikin indikator ya ilmu pengetahuan, maka kita bisa lihat dari tokoh-tokohnya, dari ilmuwan-ilmuwannya. Dan dulu kita luar biasa hebatnya. Dari kimia, Jabir bin Hayyan, Al-Jabar, ya kan? Kedokteran, sejarah dan sosiologi. Yang uniknya begini. Ketika kita berhasil nih umat Islam secara umum, berhasil mengeluarkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya. Tapi kalau ditanya ahli sosiologi dan sejarah Islam siapa ya? Jawabnya apa? Satu-satunya disebut apa? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ulama abad berapa? Abad berapa? Sekian lama itu nggak tumbuh berarti. Jadi mana mahasiswa-mahasiswa yang mabruk, luar biasa, hebat, keren? Itu mana? Belum nampar juga Bu ini Bu. Kalau kenapa saya mau bikin langsung strategi supaya ini berubah menjadi gerakan kesadaran bahwasanya kita harus berubah.
Ibu kalau cuma dapat nasihat, kita harus kembali begini, kita harus baca buku, kita harus begini, sampai rumah lupa. Yakin itu. Maka ini harus mudah-mudahan awal yang baik, ya, menjadi sebuah gerakan kesadaran. Nah, yang berikutnya, ini ada statistik. Kalau tadi kan kita indikatornya misalkan kita berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, berarti muncul tokoh-tokohnya, ilmuwan-ilmuwannya. Kalau kita lihat pun sama perihnya. Kristen 32% populasi dunia, dan penerima Nobelnya adalah 427. Yahudi 0,18% dari populasi dunia, dan dia 22,5 orang yang mendapatkan. Jadi 201 individu. Aduh, kan? Muslim berapa persen? 24%. Tapi apa? Hanya 12 orang. Ibu tahu nggak Bu, dari 12 orang itu? Dari 12 orang itu yang memang konsentrasinya di bidang keilmuan dan non-sastra, hanya 3 orang. 2 di bidang kimia, dan 1 di bidang apa nih? Lupa. Lanjut ya. Krisis yang kedua adalah krisis akhlak dan perilaku. Dan yang saya maksud di sini adalah value. Lanjut Bu, slide yang berikutnya Bu. Jadi kalau tadi kita katakan ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum, padahal itu semuanya adalah punya kita, ilmu agama juga. Maka yang berikutnya adalah dikotomi antara akhlak barat dengan akhlak timur. Slide yang berikutnya Mbak. Lagi. Oke. Udah kelihatan petanya? Halo? Masih di sini apa keberatan ini saya ngomong? Enggak. Izinkan saya menyelesaikan ini ya. Masalah akhlak. Ibu-ibu semua, sekarang saya mau bikin simulasi. Sini dulu, lihat sini dulu. Kita misalkan belajar PPKN ya. Anak-anak, di antara 3 perilaku ini, mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Membuang sampah sembarangan. C. Apa ya? Yang ketiga. Hah? Membuang sampah di kali. Manakah perilaku yang baik? Jawab Bu, yang apa? Saya nanya, yang murid-murid yang jawab A itu, apakah pasti dia membuang sampah pada tempat? Itu sumber masalah kita. Karena baru teori dan kita tidak paham yang namanya value. Value itu adalah nilai. Nilai itu apa? Nilai itu dijunjung tinggi di dalam sini, Bu. Nilai itu dijunjung tinggi di dalam sini. Sehingga ada perasaan apa? Perasaan tidak enak kalau buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena bertentangan dengan value-nya. Kita merasa dengan mengajarkan teori seolah-olah sudah mengajarkan value, menanamkan akhlak, padahal tidak. Bu, jadi ada dikotomi antara akhlak barat dan akhlak timur. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat timur nih misalkan ya, timur itu ada value namanya pemurah. Ya, ayo makan, kasih makan. Sembelihin kambing di Timur Tengah nih. Sembelihin kambing, makan. Pemurah, bagus. Ada juga value namanya rendah hati. Saya ini orang Solo Bu. Ya, ada sopan santun, kalau di depan orang tua harus tunduk. Oke, itu value yang menonjol di timur. Tapi jangan lupa ada value yang juga menonjol di barat. Misalkan kedisiplinan, misalkan mencintai kebersihan, mencintai keteraturan, mencintai rasionalitas, menghormati buah pikir orang lain. Kenapa seolah-olah ketika kita menyebutkan akhlak, seolah-olah konsentrasi kita sama akhlak timur dan kita mengabaikan akhlak barat? Ini bukan pembenar bagi kita untuk ya udahlah yang namanya akhlak barat, pergaulan bebas. Enggak, yang positif-positif aja yang kita ambil.
Tapi tidak boleh ada dikotomi antara akhlak badan dengan akhlak hebat. Karena waktunya tadi ya, maka saya mau bikin simulasi terakhir. Boleh kan? Boleh ya? Sabar ya Bu ya. Simulasi terakhir. Ada seorang guru datang, murid-muridnya. Saya diskusi ya sama murid-murid ya. Oke. Kita kan mau ujian ini. Seandainya soal ujian sudah diterima, tapi saya nggak hadir di ruangan ini, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan nyontek, kerjasama, atau enggak? Oke. Kita bikin 3 kelompok. Karena sebagian apa? Ada yang bilang, enggak lah, meskipun Ustadz gak datang saya nggak akan nyontek. Oke, sepakat ya kelompok A. Kelompok yang C bilang apa? Gurunya nggak ada ya nyontek. Kemudian kelompok yang kedua, yang tengah-tengah ini bilangnya apa? Nyontek bila perlu. Nyontek bila perlu. Ya maafin lah, kalau dikit-dikit kan udah belajar juga. Lupa 1 poin bukan gitu. Bila perlu boleh. Jadi mencontek ini adalah sebuah value yang akan diuji coba kepada. Oke, saya nggak akan bilang mana yang oke, mana yang enggak. Sekarang masing-masing kelompok berkelompok dan berdiskusi. Silakan diskusikan yang pertama. Apa feedbacknya bagi Anda? Ini kan udah disepakati nih. Yang ini apa tadi? Gak akan nyontek. Yang ini apa? Nyontek bila perlu. Lama yang ini apa? Nyontek. Wes. Berarti disepakati ini boleh nyontek titik. Yang di sini disepakati apa? Nyontek bila perlu. Yang ini bagaimana efeknya kepada Anda? Ketika dia mengatakan saya tidak mau mencontek itu hal yang tidak dapat diterima, maka dia tidak boleh dicontek sama orang juga. Ketika temennya mau nyontek dia, gak boleh dong, enak aja contek, ya gak? Sedangkan yang di sebelah sini gimana? Kamu gak boleh bilang gak nyontek, karena kita sudah sepakat boleh. Dan bagaimana kondisi di sini? Yang nyontek bila perlu ini lama-lama kan jadi yang namanya value atau akhlak ibu-ibu sekalian itu nggak bisa kita cuma teori, kita harus berangkat dari kesadaran pemikiran kita. Oh ya betul bahwasanya mencontek itu tidak baik. Bayangkan 20 tahun lagi dia jadi dokter yang akan mengoperasi, ataupun dia yang harus meneliti pesawat sebelum dia terbang. Itu baru efek langsungnya nih, efek gak langsungnya. Maka kita mengizinkan sebuah value yang buruk di negara kita. Contohnya gampangnya apa? Money politik, benar gak? Alah semua orang juga money politik. Ketika itu tidak ditegakkan, ketika itu tidak dijunjung tinggi, baik dalam individu dia ataupun masyarakat dia, maka apa yang terjadi masyarakat kita? Ibu terima kondisi saat ini karena memang itu hasil keputusan kita kemarin. Kesepakatan kita kemarin adalah boleh money politik, maka beginilah kondisi. Maka kita harus berubah. Mungkin itu saja dari saya. Saya yakin tidak puas. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu didiskusikan. Kita lanjutkan saja ke pembicara yang berikutnya, insya Allah bisa melengkapi dan memberikan dengan lebih baik lagi. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Sumayah yang sudah memberikan motivasi berapi-api kepada kita semuanya. Namun untuk selanjutnya saya alihkan moderator kami yang sudah ada di tengah-tengah kita, Dr. Anda Lailatul Hasanah. Beliau S2 IPB terakhir pendidikannya ya. Kemudian beliau dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai senior statistis ahli utama, dan kemudian beliau juga adalah pimpinan Yayasan Hamalatul Quran
Majelis Dakwah Islamiyah. Nanti beliau yang akan mengendalikan diskusi panel ini.